Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung Arini, seolah menjadi bagian permanen dari napasnya selama seminggu terakhir. Bau itu, berpadu dengan suara monoton mesin EKG di samping ranjang kecil itu, telah menjadi musik pengiring mimpi buruknya yang tak berkesudahan. Matanya yang sembab dan dilingkari bayangan hitam pekat tak pernah lepas dari sosok mungil yang terbaring lemah di hadapannya. Dimas, putranya yang baru berusia 5 tahun, malaikat kecilnya, kini terperangkap dalam jaring kabel dan selang infus yang tak terhitung jumlahnya. Kulit Dimas yang dulu ranum dan selalu hangat kini pucat pasi, dingin saat disentuh. Napasnya terdengar berat, dibantu oleh selang oksigen bening yang menutupi hidung dan mulut mungilnya. Setiap tarikan napasnya adalah perjuangan, dan setiap embusannya adalah desahan pilu yang merobek-robek hati Arini. Dokter mengatakan infeksi paru-parunya sudah terlalu parah. Kata, kritis, terus berdengung di telinga Arini seperti lebah yang marah, menyengat kesadarannya berulang kali. Sayang bangun, nak. Ibu di sini, bisik Arini, tangannya yang gemetar mengelus lembut dahi Dimas yang terasa hangat karena demam. Ia merapikan sejumput rambut ikal putranya yang lepek oleh keringat. Tak ada jawaban. Hanya kelopak mata yang sedikit bergetar, seolah Dimas berusaha merespons dari kedalaman jurang ketidaksadarannya. Di sudut ruangan yang remang, ponsel Arini tergeletak di atas meja kecil. Layarnya retak di beberapa bagian, saksi bisu dari frustrasi Arini yang membantingnya ke lantai 2 hari lalu. Daftar panggilannya hanya berisi satu nama, diulang puluhan, bahkan ratusan kali, Mas Baskara. Setiap panggilan berakhir dengan nada yang sama, nada putus asa yang memberitahukan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Mas, kamu di mana? Pulang, Mas. Dimas butuh kamu, gumam Arini pada keheningan. Air matanya kembali menetes, jatuh di punggung tangan Dimas. Baskara, suaminya, ayah dari anak yang sedang meregang nyawa ini, telah pergi selama 2 minggu. Pamitnya seperti biasa, perjalanan dinas keluar kota. Awalnya komunikasi masih berjalan lancar. Beberapa pesan singkat, 1-2 panggilan telepon yang singkat dan terkesan terburu-buru. Namun, seminggu yang lalu, tepat saat demam Dimas mulai meninggi dan tak kunjung turun, Baskara menghilang. Ponselnya mati. Pesan-pesan Arini hanya berujung pada centang 1. Arini menanggung semuanya sendirian. Saat Dimas mulai kejang di tengah malam, ia berteriak panik memanggil tetangga untuk membantunya membawa Dimas ke puskesmas terdekat dengan motor butut mereka. Saat dokter puskesmas merujuknya ke rumah sakit besar di pusat kabupaten, Arini harus memohon pada rentenir di kampungnya untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang mencekik leher. Ia gadaikan satu-satunya perhiasan peninggalan ibunya, sebuah kalung emas tipis yang sudah kusam. Semua demi Dimas. Selama 7 hari 7 malam, Arini tidak benar-benar tidur. Ia hanya merebahkan punggungnya di kursi keras di samping ranjang Dimas, memejamkan mata untuk beberapa menit, lalu tersentak bangun setiap kali mendengar bunyi mesin berubah ritme atau perawat masuk untuk memeriksa. Ia lupa rasanya makan enak. Nasi bungkus pemberian tetangga yang menjenguk seringkali hanya ia aduk-aduk tanpa selera. Perutnya terasa penuh oleh kecemasan dan ketakutan. Ibu Arini, sapa seorang perawat lembut, menyentuh pundaknya. Sebaiknya ibu makan dulu. Dari pagi belum menyentuh makanan, kan? Arini menggeleng lemah. Nanti saja, sus. Saya tidak lapar. Tapi ibu harus jaga kesehatan juga. Siapa yang akan menjaga Dik Dimas kalau ibu sakit, bujuk perawat itu lagi. Kata-kata itu benar, tapi Arini tak punya daya. Dunianya telah menyempit, hanya sebatas ruangan icu ini. Realitas di luar sana terasa kabur dan tidak penting. Satu-satunya yang nyata adalah napas Dimas yang semakin melemah. Ia teringat lagi pada Baskara. Dulu, pria itu adalah dunianya. Pernikahan mereka dibangun di atas cinta yang sederhana. Baskara adalah seorang pekerja pabrik yang ulet, dan Arini seorang ibu rumah tangga biasa. Kehidupan mereka pas-pasan, namun tawa Dimas yang renyah selalu membuat rumah papan mereka terasa seperti istana. Namun, setahun terakhir, Baskara mulai berubah. Ia sering pulang larut, beralasan lembur. Uang belanja yang diberikan semakin berkurang, dengan dalih ada banyak potongan di pabrik. Arini mencoba percaya. Ia mencoba membuang jauh-jauh bisikan para tetangga yang mengatakan pernah melihat Baskara membonceng seorang wanita muda yang bukan dirinya,
menuju arah luar kota. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa suaminya adalah pria yang baik, pria yang tidak akan pernah mengkhianatinya dan buah hati mereka. Tapi kini, di saat paling genting dalam hidup mereka, di saat putra mereka berjuang antara hidup dan mati, Baskara tidak ada. Kealpaannya adalah jawaban paling telak atas semua pertanyaan dan keraguan Arini selama ini. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada tusukan pisau. Tiba-tiba, suara mesin EKG yang tadinya berirama monoton, berubah menjadi satu garis lurus yang diiringi bunyi panjang yang memekakkan telinga. Tih! Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Waktu seolah membeku. Dokter dan beberapa perawat yang entah datang dari mana bergegas masuk, mengerubungi ranjang Dimas. Mereka mendorong Arini dengan sopan namun tegas untuk menepi. Kejut jantung. Siapkan defibrilator, seru dokter dengan suara lantang. Arini melihat semua itu seperti dalam adegan film yang diperlambat. Dadanya sesak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia melihat tubuh mungil putranya terangkat sedikit saat alat kejut listrik itu ditempelkan di dadanya. Sekali, dua kali, garis lurus di monitor itu tak bergeming. Waktu kematian, pukul 15.42, ucap dokter itu dengan nada datar namun penuh penyesalan sambil menatap jam di dinding. Dunia Arini runtuh. Langit di atas kepalanya seakan pecah berkeping-keping dan menimpanya tanpa ampun. Suara-suara di sekitarnya meredup, berganti dengan dengungan panjang di telinganya. Kakinya lemas, tak sanggup lagi menopang berat tubuhnya yang rapuh. Ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Tidak! Jeritan itu keluar dari kerongkongannya, suara yang bukan seperti miliknya. Suara serak penuh keputusasaan, kepedihan, dan kemarahan yang meluap-luap. Ia merangkak mendekati ranjang, mengabaikan tangan-tangan perawat yang mencoba menenangkannya. Dimas, anakku, jangan tinggalkan ibu, sayang. Bangun, nak. Bangun, raungnya, memeluk tubuh kecil yang kini benar-benar diam dan dingin itu. Tak ada lagi deru napas. Tak ada lagi detak jantung. Malaikat kecilnya telah terbang, pergi ke tempat di mana tak ada lagi rasa sakit. Tapi ia meninggalkan ibunya di neraka dunia, sendirian. Proses pemakaman terasa seperti mimpi buruk. Dengan sisa tenaga dan uang pinjaman, Arini mengurus semuanya seorang diri. Beberapa tetangga yang baik hati membantunya, memandikan jenazah mungil itu, mengafaninya, dan mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Arini berdiri di samping gundukan tanah merah yang masih basah. Nisan kayu sederhana bertuliskan, Dimas bin Baskara, tertancap di atasnya. Nama Baskara di nisan itu terasa seperti sebuah ironi yang kejam. Pria itu bahkan tidak tahu putranya telah tiada. Pria itu tidak ada di sini untuk melepas kepergian darah dagingnya sendiri. Sepulang dari pemakaman, Arini masuk ke dalam rumahnya yang kini terasa kosong dan sunyi. Mainan Dimas masih berserakan di sudut ruangan. Gambarnya yang belum selesai masih tertempel di dinding. Aroma minyak telon khas bayinya seolah masih menguar di udara. Setiap sudut rumah ini meneriakkan nama Dimas, membuat luka di hati Arini semakin menganga. Ia duduk di lantai, memeluk baju terakhir yang dipakai Dimas. Aroma putranya masih melekat di sana. Ia menangis tanpa suara, air matanya sudah kering, yang tersisa hanyalah isak tangis yang menyayat. Arini, sabar ya, enduk. Bu Lastri, tetangga sebelah rumahnya, masuk dan duduk di sampingnya, membawa segelas teh hangat. Ini diminum dulu, biar agak tenang. Arini hanya menggeleng. Bu Lastri menghela napas panjang. Ia tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Enduk, ada yang mau saya sampaikan. Tapi kamu harus kuat." Arini mengangkat wajahnya yang pucat. "Tadi, keponakan saya yang kerja di kota sebelah telepon. Dia bilang dia lihat Mas Baskara di sana," ujar Bu Lastri hati-hati. Jantung Arini berdebar kencang. Ada secercah harapan, mungkin Baskara punya alasan, mungkin ada sesuatu yang darurat. "Dia di mana, Bu? Kenapa dia tidak bisa dihubungi?" Bu Lastri menelan ludah. "Dia bersama seorang perempuan, enduk. Mereka tinggal di satu rumah kontrakan di sana. Keponakan saya bilang, perempuan itu yang melarang Mas Baskara menghubungi kamu. Ponselnya sengaja dirusak perempuan itu."
Harapan kecil yang tadi sempat menyala itu langsung padam, disiram oleh kenyataan yang brutal. Jadi, rumor itu benar. Suaminya tidak sedang dinas. Suaminya sedang bersenang-senang dengan wanita lain, dengan sengaja memutus komunikasi, sementara di sini anaknya meregang nyawa dan akhirnya meninggal dunia. Rasa sedih yang tadi menghimpitnya kini bercampur dengan amarah yang membara. Kemarahan pada Baskara, pada wanita itu, dan pada takdir yang begitu kejam. Ia tidak lagi menangis. Matanya kini menyiratkan kekosongan yang dingin. Rasa sakitnya sudah mencapai titik di mana ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi selain kehampaan. Dunia seakan mengejeknya. Suami berkhianat, anak direnggut takdir. Ia ditinggalkan sendirian untuk menanggung beban yang bahkan tak sanggup dipikul oleh gunung sekalipun. Gairah hidupnya padam. Semangatnya remuk redam. Untuk apa lagi ia hidup? Pertanyaan itu bergema di benaknya. Malam itu, Arini tidak tidur. Ia duduk termangu di ruang tengah yang gelap, memandangi foto pernikahan di dinding. Foto dirinya dan Baskara yang tersenyum bahagia. Senyum itu kini terasa seperti sebuah kebohongan besar. Dengan tangan gemetar, ia menurunkan foto itu dari dinding, melepaskannya dari bingkai, lalu merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil. Ia merobek bagian wajah Baskara, wajah pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, pria yang kini telah memberinya luka paling dalam. Ini bukan lagi hanya tentang pengkhianatan cinta, ini tentang nyawa anak mereka. Nyawa Dimas. Dalam kegelapan dan kesunyian, di tengah puing-puing hatinya yang hancur, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia tidak akan mati di sini. Ia tidak akan membiarkan kesedihan menelannya hidup-hidup. Dimas sudah bahagia di surga, putranya tidak akan suka melihat ibunya hancur seperti ini. Ia harus bangkit. Bukan untuk Baskara, tapi untuk dirinya sendiri. Dan untuk Dimas. Esok paginya, dengan mata yang masih bengkak namun dengan tekad yang membaja, Arini mengemasi barang-barangnya ke dalam sebuah tas kain usang. Hanya beberapa helai pakaian dan album foto kecil berisi kenangan Dimas. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaan dan kini menjadi kuburan kenangan. Ibu pergi dulu, sayang, bisiknya pada udara kosong, seolah berbicara pada arwah Dimas. Doakan ibu kuat. Ibu janji, ibu akan memulai hidup baru. Dan suatu saat nanti, ayahmu akan membayar semua penderitaan kita. Dengan langkah mantap, Arini meninggalkan desa kecil itu, meninggalkan masa lalunya yang kelam. Tujuannya hanya satu, kota besar. Tempat di mana ia bisa menenggelamkan dirinya dalam kesibukan, bekerja, dan mencoba membangun kembali hidupnya dari nol. Luka di hatinya mungkin tak akan pernah sembuh, tapi ia bertekad untuk tidak membiarkan luka itu membunuhnya. Ia akan mengubahnya menjadi kekuatan. Kekuatan untuk bertahan, dan suatu hari nanti, kekuatan untuk membalas. Perjalanan Arini yang baru telah dimulai. Tentu, ini adalah kelanjutan dari cerita tersebut. Deru mesin bus antar kota yang memekakkan telinga menjadi suara pertama yang menyambut Arini di terminal besar ibu kota. Asap knalpot yang hitam dan menyesakkan dada bercampur dengan teriakan para calo dan pedagang asongan, menciptakan sebuah simfoni kekacauan yang membuat kepala Arini pening. Ia turun dari bus dengan tas kain usang di satu tangan dan sisa uang pinjaman yang terlipat rapi di saku bajunya. Inilah dunia barunya. Sebuah hutan beton yang luas dan tak berbelas kasihan, sangat kontras dengan desanya yang tenang dan damai. Selama beberapa saat, Arini hanya berdiri mematung di tengah keramaian. Orang-orang berlalu lalang, menyenggolnya tanpa sepatah kata maaf. Wajah-wajah mereka keras dan terburu-buru, seolah masing-masing sedang mengejar sesuatu yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, rasa takut dan gentar mulai merayap di hatinya. Di sini, ia bukan siapa-siapa. Seorang janda muda yang berduka dengan kantong tipis, tanpa sanak saudara, tanpa tujuan yang pasti selain melarikan diri dari masa lalu. Kenangan Dimas kembali menyeruak. Putranya pasti akan takjub melihat gedung-gedung tinggi yang menjulang seperti raksasa atau kereta api yang melintas di atas jembatan layang. Arini tersenyum getir, membayangkan celoteh riang Dimas jika ia ada di sisinya. Sakit yang tajam kembali menghunjam dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menepis bayangan itu. Ia tidak boleh lemah.
Ia datang ke sini untuk memulai hidup baru, bukan untuk tenggelam dalam kubangan duka. Langkah pertamanya adalah mencari tempat tinggal. Dengan sisa uang yang ia miliki, mustahil untuk menyewa sebuah apartemen atau bahkan rumah petak yang layak. Setelah bertanya ke sana kemari, ia akhirnya menemukan sebuah kamar indekos sempit di sebuah gang padat penduduk. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi di rumah orang kaya, dengan dinding triplek yang sudah lapuk dan atap seng yang akan sangat berisik saat hujan. Hanya ada satu jendela kecil di dekat langit-langit yang menghadap ke dinding rumah tetangga. Fasilitasnya pun seadanya, kamar mandi bersama yang antreannya selalu panjang di pagi hari. Tapi Arini tidak mengeluh. Tempat ini sudah cukup. Cukup untuk merebahkan tubuhnya yang lelah di malam hari dan cukup untuk memberinya privasi untuk menangis tanpa ada yang melihat. Malam pertamanya di kota dihabiskan dengan memeluk album foto Dimas, air matanya membasahi bantal kapuk yang apek. Di tengah kesendirian dan keterasingan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa penderitaan ini hanyalah sementara. Keesokan harinya, perburuan mencari pekerjaan dimulai. Dengan ijazah SMA dan tanpa pengalaman kerja yang berarti selain menjadi ibu rumah tangga, pilihan Arini sangat terbatas. Ia berjalan kaki berkilo-kilometer setiap hari, menyusuri kawasan pertokoan dan industri, memasuki setiap tempat yang memasang papan, dicari karyawan. Ia mencoba melamar menjadi pelayan toko, tetapi pemiliknya mencari yang lebih muda dan lebih ceria. Ia mencoba menjadi pramusaji di rumah makan, tetapi ia kalah cepat dengan pelamar lain yang lebih berpengalaman. Puluhan lamaran ia sebar, puluhan kali pula ia menerima penolakan. Terkadang penolakan itu halus, terkadang kasar dan merendahkan. Wajahnya yang sendu dan matanya yang masih menyiratkan duka mendalam seringkali menjadi alasan ia tidak diterima. "Kami butuh yang semangat, Mbak, bukan yang lesu," kata seorang pemilik warung makan, kata-katanya menusuk tajam. Uangnya semakin menipis. Untuk menghemat, ia seringkali hanya makan sekali sehari, membeli sebungkus nasi dengan lauk tempe orek dan membaginya untuk makan siang dan malam. Rasa lapar fisik tidak seberapa dibandingkan rasa lapar akan harapan yang mulai memudar. Di malam hari, setelah seharian berjalan tanpa hasil, ia seringkali duduk di tepi ranjangnya, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk datang ke kota adalah sebuah kesalahan. Haruskah ia kembali ke desa dan menjalani hidup sebagai janda yang dikasihani? Tidak. Bayangan wajah Baskara yang tertawa bahagia dengan selingkuhannya seperti yang diceritakan Bu Lastri kembali membakar semangatnya. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan dengan melihatnya gagal dan hancur. Ia harus berhasil. Demi harga dirinya, dan demi kenangan Dimas. Setelah hampir 3 minggu mencari tanpa hasil, saat uangnya benar-benar hanya tersisa untuk membayar sewa kamar dan makan untuk 2 hari ke depan, Arini melihat sebuah pengumuman di gerbang sebuah pabrik garmen yang cukup besar. Dibutuhkan tenaga jahit dan bagian pengepakan. Langsung wawancara. Tanpa pikir panjang, Arini masuk. Ia tidak punya pengalaman menjahit dengan mesin industri, tetapi ia terampil menjahit dengan tangan. Ia sering menambal pakaian Dimas atau membuatkan mainan dari kain perca. Ia akan mencoba melamar di bagian pengepakan. Setidaknya pekerjaan itu tidak membutuhkan keahlian khusus. Saat wawancara, ia berhadapan dengan seorang mandor paruh baya yang galak. Melihat penampilan Arini yang sederhana dan sedikit kuyu, mandor itu menatapnya dengan pandangan meremehkan. Namun, saat ditanya, Arini menjawab dengan jujur dan lugas. Ia bilang ia seorang perantau, butuh pekerjaan untuk menyambung hidup, dan bersedia bekerja sekeras apapun. Ada sesuatu dalam sorot mata Arini, sebuah kombinasi antara keputusasaan dan tekad baja, yang tampaknya membuat mandor itu tergerak. "Baiklah, kamu bisa mulai besok di bagian pengepakan. Gaji borongan, semakin banyak kamu bekerja, semakin banyak upahmu. Jangan malas-malasan," katanya dengan ketus. Arini merasa ingin bersujud syukur saat itu juga. Akhirnya, sebuah pintu terbuka. "Baik, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan bekerja dengan baik," janjinya dengan suara bergetar menahan haru. Pekerjaan di pabrik garmen adalah neraka bagi mereka yang tidak terbiasa. Jam kerja panjang, dari pagi hingga malam. Ruangan produksi panas dan pengap, dipenuhi debu kain dan suara bising mesin jahit yang tak pernah berhenti. Arini ditempatkan di ujung lini produksi.
Tugasnya adalah memeriksa kualitas akhir pakaian, melipatnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam plastik, dan menumpuknya di dalam kardus besar. Pekerjaan itu monoton dan melelahkan secara fisik. Berdiri selama lebih dari 10 jam sehari membuat kakinya bengkak dan punggungnya sakit luar biasa. Jari-jarinya lecet karena terus-menerus bergesekan dengan kain dan plastik. Di hari-hari pertama, ia hampir menyerah. Tubuhnya terasa remuk setiap kali pulang ke kamar indekos. Namun, Arini tidak membiarkan rasa sakit fisik mengalahkannya. Ia mengubah rasa sakit itu menjadi pelampiasan. Setiap lipatan baju adalah cara untuk menyibukkan tangannya. Setiap kardus yang ia penuhi adalah cara untuk mengalihkan pikirannya dari kenangan pahit. Ia bekerja seperti mesin, fokus dan tanpa henti. Saat rekan-rekannya beristirahat sejenak untuk mengobrol atau mengeluh, Arini tetap bekerja. Ia mengambil jatah lembur setiap ada kesempatan. Ia hanya punya satu tujuan, bekerja, dan bekerja, mengumpulkan uang dan membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kegigihan Arini tidak luput dari perhatian. Mandor yang tadinya galak mulai memperhatikannya. Produktivitas Arini adalah yang tertinggi di antara pekerja di bagian pengepakan. Ia nyaris tidak pernah membuat kesalahan. Lipatannya selalu paling rapi, hitungannya selalu paling akurat. Suatu sore, saat Arini sedang fokus bekerja, seorang pria berpenampilan rapi dan berwibawa berjalan melewati area pengepakan bersama sang mandor. Pria itu adalah Pak Adrian, pemilik pabrik garmen tersebut. Ia dikenal sebagai pengusaha muda yang cerdas dan tegas, namun juga adil. "Siapa karyawan baru yang itu, Pak?" tanya Adrian pada sang mandor, matanya tertuju pada Arini yang bekerja tanpa henti, tidak menyadari kehadiran mereka. Gerakannya cepat dan efisien sekali. Mandor itu tersenyum bangga. "Namanya Arini, Pak. Baru sebulan bekerja, tapi kinerjanya sudah mengalahkan karyawan yang sudah bertahun-tahun di sini. Dia tidak pernah mengeluh, selalu ambil lembur. Anak yang sangat rajin." Adrian mengangguk-angguk, tampak terkesan. Ia memperhatikan Arini lebih saksama. Wajah wanita itu tampak lelah dan menyimpan kesedihan yang dalam, namun sorot matanya menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda pada dirinya, sesuatu yang menarik perhatian Adrian. Beberapa minggu kemudian, ada masalah di bagian kontrol kualitas. Kepala bagian yang lama tiba-tiba mengundurkan diri, meninggalkan kekosongan. Sang mandor, tanpa ragu, merekomendasikan nama Arini kepada Adrian. "Arini, Pak? Dia hanya lulusan SMA dan baru bekerja di pengepakan," kata manajer personalia dengan nada skeptis. "Saya setuju dengan Pak Mandor," sahut Adrian dengan tenang. "Saya sudah mengamatinya selama beberapa minggu ini. Dia punya ketelitian yang luar biasa, etos kerjanya sangat tinggi. Beri dia kesempatan. Latih dia selama sebulan. Saya yakin dia bisa." Keputusan Adrian bersifat final. Arini dipanggil ke ruang manajer. Jantungnya berdebar kencang, takut jika ia telah melakukan kesalahan dan akan dipecat. Namun, yang ia dapatkan adalah tawaran promosi menjadi supervisor sementara di bagian kontrol kualitas. Arini terperangah, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. "Tapi, Pak, saya tidak punya pengalaman." "Pengalaman bisa dipelajari. Yang tidak bisa dipelajari adalah ketekunan dan kejujuran, dan saya lihat Anda punya keduanya," kata Adrian, yang kebetulan ada di ruangan itu. Itu adalah pertama kalinya mereka berbicara langsung. Suara Adrian yang dalam dan tatapannya yang teduh membuat Arini merasa dihargai. "Ambil kesempatan ini, buktikan bahwa penilaian saya tidak salah." Sejak hari itu, kehidupan Arini mulai berubah. Ia belajar dengan cepat. Ia mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk memahami standar kualitas, jenis-jenis kain, dan cara mengidentifikasi cacat produksi sekecil apapun. Ia seringkali menjadi orang terakhir yang pulang dari pabrik, memastikan semua laporan beres dan tidak ada masalah yang terlewat. Di bawah pengawasannya, tingkat produk yang ditolak karena cacat menurun drastis. Ia tidak hanya memeriksa, tapi juga memberikan masukan kepada bagian produksi tentang bagaimana cara mencegah kesalahan yang sama terulang kembali. Ia tegas pada standar, namun tetap adil dan mau mendengarkan para pekerja di bawahnya. Adrian semakin terkesan.
Ia mulai sering mengajak Arini berdiskusi, awalnya hanya tentang pekerjaan, lalu perlahan merambah ke hal-hal lain. Adrian menemukan bahwa di balik penampilan Arini yang pendiam, ada kecerdasan dan wawasan yang tajam. Sebaliknya, Arini menemukan bahwa di balik citra bos yang tegas, Adrian adalah pria yang baik, pendengar yang sabar, dan sangat menghargai kerja keras. Tanpa Arini sadari, benih baru mulai tumbuh di hatinya yang telah lama menjadi puing-puing. Kehadiran dan apresiasi dari Adrian perlahan menjadi cahaya yang menyinari kegelapan hidupnya. Untuk pertama kalinya setelah kepergian Dimas, Arini mulai bisa tersenyum lagi. Bukan senyum palsu untuk menutupi luka, tapi senyum tulus yang lahir dari rasa syukur dan harapan baru. Ia masih merindukan Dimas setiap detik, lukanya masih ada di sana. Namun, kini ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia telah berhasil membangun fondasi baru dari runtuhan hidupnya. Fondasi yang ia bangun dengan keringat, air mata, dan kekuatan dari dalam dirinya sendiri. Dan di atas fondasi itu, sesuatu yang baru dan tak terduga mulai bersemi. Tentu, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya. Waktu berjalan tanpa terasa. 2 tahun berlalu sejak Arini pertama kali menginjakkan kaki di pabrik garmen milik Adrian. Dari seorang pekerja pengepakan yang putus asa, ia telah menjelma menjadi kepala Departemen Kontrol Kualitas. Posisinya bukan lagi hadiah dari belas kasihan Adrian, melainkan buah dari kerja keras, kecerdasan, dan dedikasinya yang tak kenal lelah. Di bawah kepemimpinannya, Departemen QC menjadi yang paling solid dan disegani di perusahaan. Standar produk meningkat, keluhan dari pembeli internasional menurun drastis, dan nama perusahaan semakin harum. Arini yang dulu kuyu dan selalu menunduk kini telah berubah. Ia belajar cara berpakaian yang lebih profesional, meskipun tetap sederhana. Rambutnya yang dulu dibiarkan tergerai tak terurus kini selalu tertata rapi. Cara bicaranya menjadi lebih percaya diri dan tegas. Namun, satu hal yang tidak berubah adalah sorot matanya. Di balik ketenangan dan wibawanya, masih tersimpan kabut duka yang dalam, sebuah danau kesedihan yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memperhatikannya. Dan Adrian adalah orang yang paling memperhatikannya. Hubungan mereka yang berawal dari atasan dan bawahan, perlahan tapi pasti, berubah menjadi persahabatan yang tulus. Rapat kerja seringkali berlanjut menjadi diskusi santai di ruang kantor Adrian setelah jam kerja usai. Mereka berbicara tentang segala hal, mulai dari tren mode global, strategi pemasaran, hingga filosofi hidup. Adrian terpesona oleh cara berpikir Arini yang logis dan solutif, sementara Arini menemukan ketenangan dalam pembawaan Adrian yang dewasa dan bijaksana. Adrian tidak pernah sekalipun mencoba mengorek masa lalu Arini. Ia cukup peka untuk merasakan ada sebuah tembok tinggi yang dibangun Arini di sekeliling hatinya. Ia hanya memberikan ruang, menjadi pendengar yang baik saat Arini sesekali menyinggung masa lalunya secara samar. Ia tahu Arini datang dari desa, tahu bahwa Arini hidup sebatang kara. Tapi ia tak pernah tahu detail tragedi yang menimpanya. Hingga suatu sore yang mendung, saat hujan deras mengguyur kota. Sebagian besar karyawan sudah pulang, menyisakan beberapa orang yang lembur, termasuk Arini dan Adrian. Adrian hendak pulang ketika ia melewati ruangan Arini yang masih menyala. Pintunya sedikit terbuka. Ia berniat untuk mengingatkan Arini agar tidak bekerja terlalu larut, namun langkahnya terhenti. Ia melihat Arini duduk sendirian di mejanya, punggungnya bergetar pelan. Di tangannya, ia memegang sebuah foto kecil yang sudah usang. Adrian bisa mendengar isak tangis tertahan yang begitu pilu, suara kesedihan murni yang membuat hatinya ikut teriris. Ia ingin masuk dan menenangkan, tetapi kakinya terasa terpaku di lantai. Ia merasa tidak berhak menginterupsi momen yang begitu pribadi itu. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa begitu lama, Adrian mengetuk pintu dengan pelan. Arini. Arini tersentak kaget. Dengan cepat ia menyeka air matanya dan menyembunyikan foto itu ke dalam laci. Pak Adrian. Maaf, saya tidak mendengar Bapak datang, katanya, suaranya serak dan wajahnya memerah karena malu. Adrian masuk dan berdiri di depan mejanya, tatapannya lembut. Hujan di luar sangat deras. Saya hanya mau memastikan kamu baik-baik saja. Ia tidak menyinggung apa yang baru saja dilihatnya, namun sorot matanya penuh dengan pemahaman. Entah mengapa,
Kelembutan di mata Adrian itu justru meruntuhkan pertahanan Arini yang sudah rapuh. Air mata yang tadi berusaha ia tahan, kini kembali mengalir deras. Ia tidak bisa lagi membendungnya. "Maafkan saya, Pak, maaf," isaknya sambil menutupi wajahnya. Adrian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menarik kursi, duduk di hadapan Arini, dan menyodorkan sapu tangan bersih dari saku jasnya. Ia menunggu dengan sabar hingga isak tangis Arini mereda. "Hari ini, seharusnya hari ulang tahunnya yang ke-7, ucap Arini lirih di antara sisa isak tangisnya, seolah menjawab pertanyaan yang tak pernah Adrian ajukan. "Putra saya, Dimas," lanjutnya. Itu adalah pertama kalinya Arini menyebut nama putranya di hadapan Adrian. Dan begitu nama itu terucap, seluruh cerita yang selama ini ia pendam seolah mendesak keluar. Malam itu, diiringi derai hujan di luar jendela, Arini menceritakan segalanya. Tentang Dimas yang sakit, tentang Baskara yang menghilang, tentang kesendiriannya di rumah sakit, hingga tentang kematian putranya yang tragis dan pengkhianatan suaminya yang kejam. Ia tidak menyisakan detail apapun. Semua kepedihan, kemarahan, dan rasa putus asa yang selama ini ia kubur dalam-dalam, ia tumpahkan di hadapan Adrian. Adrian mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya yang tenang menunjukkan empati yang mendalam. Tangannya terkepal di atas meja, menahan amarah yang ikut berkecamuk di dalam dirinya saat mendengar perlakuan Baskara pada Arini. Ia akhirnya mengerti sumber dari kekuatan sekaligus kesedihan yang terpancar dari mata wanita di hadapannya. Arini bukan hanya seorang wanita yang kuat, ia adalah seorang pejuang yang selamat dari neraka. Ketika Arini selesai bercerita, keheningan menyelimuti ruangan. "Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, Arini," ucap Adrian pelan, suaranya tulus. "Kamu adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal." Kata-kata itu, diucapkan dengan ketulusan seperti itu, terasa seperti balsam yang menenangkan luka Arini. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebannya terangkat. Ia tidak lagi merasa sendirian. Sejak malam itu, hubungan mereka memasuki babak baru. Adrian menjadi lebih protektif, namun dengan cara yang tidak berlebihan. Ia sering memastikan Arini makan siang, atau menyuruhnya pulang lebih awal jika melihat Arini tampak terlalu lelah. Kadang di akhir pekan, ia mengajak Arini sekadar minum kopi atau berjalan-jalan di taman kota, memberinya kesempatan untuk menghirup udara segar di luar rutinitas pabrik. Perhatian tulus Adrian perlahan menyirami kembali taman hati Arini yang telah lama kering. Ia mulai merasakan getaran aneh setiap kali berada di dekat pria itu. Getaran yang sudah lama ia lupakan. Ia takut. Ia takut untuk berharap, takut untuk merasakan kebahagiaan lagi, dan yang paling utama, ia sangat takut untuk percaya pada seorang pria lagi. Hingga suatu malam, setelah makan malam sederhana di sebuah restoran yang tenang, Adrian mengantarkan Arini pulang ke depan gang indekosnya. "Arini," panggil Adrian sebelum Arini turun dari mobil. "Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Jantung Arini berdebar. "Selama 2 tahun ini, saya telah mengenalmu sebagai rekan kerja, sebagai sahabat, dan sebagai seorang wanita yang luar biasa. Saya mengagumi kekuatanmu, kecerdasanmu, dan kebaikan hatimu." Adrian memulai, tatapannya lurus dan serius. Kekaguman itu, seiring berjalannya waktu, telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. "Arini, saya mencintaimu." Arini terpaku di kursinya, napasnya tercekat. "Saya tahu kamu membawa luka yang sangat dalam. Saya tidak akan pernah berpura-pura bisa memahami sepenuhnya rasa sakitmu. Saya juga tidak berniat untuk menggantikan siapapun di hatimu," lanjut Adrian. "Tapi izinkan saya untuk berjalan di sisimu. Izinkan saya untuk membantumu menyembuhkan luka itu. Izinkan saya untuk membangun masa depan baru bersamamu, untuk memberimu kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan." Adrian meraih tangan Arini dengan lembut. "Arini, menikahlah dengan saya." Lamaran itu, yang diucapkan dengan begitu tulus dan hormat, membuat dunia Arini seakan berhenti berputar. Sebagian dari dirinya ingin berteriak, "Ya," dan memeluk pria baik di hadapannya. Namun, sebagian dirinya yang lain, yang masih terluka dan trauma, menjerit ketakutan. Bayangan pengkhianatan Baskara melintas di benaknya. Bagaimana jika semua pria sama? Bagaimana jika ia akan ditinggalkan dan disakiti lagi?
Saya butuh waktu, Pak, jawab Arini dengan suara bergetar. Adrian tersenyum penuh pengertian. Tentu saja. Pikirkanlah baik-baik. Jawaban apapun yang akan kamu berikan tidak akan mengubah rasa hormat saya padamu. Selama seminggu berikutnya, Arini berada dalam pergolakan batin yang hebat. Ia menimbang semua ketakutannya melawan kebaikan dan ketulusan yang telah Adrian tunjukkan selama ini. Adrian adalah antitesis dari Baskara. Ia bertanggung jawab, dewasa, menghargai wanita, dan yang terpenting, ia tahu semua luka masa lalunya dan tetap memilih untuk mencintainya. Suatu malam, ia bermimpi tentang Dimas. Dalam mimpi itu, putranya tersenyum cerah seperti biasanya. Ibu harus bahagia, kata Dimas dalam mimpi itu, suaranya menggema dengan lembut. Dimas di sini sudah bahagia. Sekarang giliran ibu. Arini terbangun dengan air mata membasahi pipinya, namun kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Mimpi itu seolah menjadi restu dari surga. Putranya ingin ia bahagia. Dan mungkin, Adrian adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Keesokan paginya, Arini datang ke kantor lebih awal. Ia langsung menuju ruangan Adrian. Dengan jantung berdebar kencang, ia berdiri di hadapan pria itu. Saya sudah memikirkannya, kata Arini dengan suara mantap. Jawaban saya, ya. Saya mau menikah dengan Bapak. Wajah Adrian yang tadinya tegang langsung bersinar dengan kelegaan dan kebahagiaan. Tanpa banyak kata, mereka menikah sebulan kemudian dalam sebuah akad nikah yang sederhana namun hikmat, hanya dihadiri oleh beberapa kerabat dekat Adrian dan rekan kerja Arini. Arini pindah dari kamar indekos sempitnya ke rumah Adrian yang besar dan indah. Saat pertama kali melangkah masuk, ia merasa seperti dalam mimpi. Di cermin besar di ruang tamu, ia melihat pantulan dirinya. Mengenakan gaun yang indah, dengan riasan tipis di wajahnya. Ia bukan lagi Arini yang hancur. Di atas luka lamanya yang tak akan pernah hilang, kini tersemat sebuah mahkota baru. Mahkota kehormatan, cinta, dan harapan akan masa depan yang cerah sebagai istri dari seorang pria yang terhormat. Perjalanan balas dendamnya mungkin belum dimulai, tetapi perjalanan penyembuhan dan kebangkitannya telah mencapai puncak yang baru. Tentu, ini adalah babak selanjutnya dari kisah pembalasan Arini. 1 tahun telah berlalu sejak Arini menyandang nama belakang Adrian. Kehidupan telah memberinya kompensasi yang luar biasa atas semua air mata yang pernah ia tumpahkan. Rumah Adrian yang megah telah menjadi istananya, bukan karena kemewahannya, tetapi karena dipenuhi dengan cinta dan rasa hormat yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya. Adrian memperlakukannya seperti seorang ratu, memenuhi setiap kebutuhan dan keinginannya bahkan sebelum Arini sempat mengucapkannya. Namun, Arini bukan tipe wanita yang hanya duduk manis menikmati kekayaan suaminya. Ia tetap memegang jabatannya di perusahaan, bahkan dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ia dan Adrian telah menjadi pasangan duet yang solid, baik di rumah maupun di kantor. Kehadiran Arini membawa perspektif baru yang membuat perusahaan semakin maju. Ia dicintai oleh karyawan yang jujur dan pekerja keras, sekaligus disegani oleh mereka yang mencoba untuk curang atau bermalas-malasan. Malam itu adalah malam perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-10. Sebuah pesta besar dan mewah diadakan di ballroom hotel bintang 5 termegah di kota. Seluruh jajaran direksi, klien penting, dan semua karyawan dari level terendah hingga tertinggi diundang. Ini adalah malam di mana semua orang berbaur, merayakan kesuksesan bersama. Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memandangi pantulan dirinya. Wanita yang balas menatapnya nyaris tak dikenali lagi sebagai perempuan desa yang lusuh dan putus asa 3 tahun lalu. Malam ini, ia mengenakan gaun malam berbahan sutra berwarna zamrud yang memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, dirancang khusus untuk mengakomodasi perutnya yang mulai sedikit membuncit. Ya, ia tengah mengandung. Anugerah terindah dari pernikahannya dengan Adrian, buah cinta mereka yang kini berusia 3 bulan. Rambutnya disanggul modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian yang berkilauan, hadiah dari Adrian. Riasan wajahnya flawless, menonjolkan matanya yang kini tak lagi memancarkan kesedihan, melainkan kepercayaan diri dan kebahagiaan yang dingin dan terkendali. Malam ini, ia bukan hanya Arini. Ia adalah Nyonya Adrian Suryo, sang ratu di kerajaan bisnis suaminya.
Dan ia sengaja mempersiapkan penampilannya dengan sangat cermat. Firasatnya mengatakan, malam ini akan menjadi malam yang penting. Kamu terlihat memukau, sayang, suara Adrian yang dalam terdengar dari ambang pintu. Pria itu menatapnya dengan penuh puja, tampak gagah dalam setelan tuxedo hitamnya. Arini tersenyum pada pantulan suaminya di cermin. Kamu juga, Mas? Adrian menghampirinya, memeluknya dari belakang dengan lembut, dan meletakkan tangannya di atas perut Arini. Jagoan kecil ayah baik-baik saja di dalam sana, bisiknya di telinga Arini. Dia baik-baik saja. Dia hanya tidak sabar ingin melihat ayahnya berdansa nanti, jawab Arini sambil tertawa kecil. Momen kebahagiaan itu terasa begitu sempurna. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Arini tahu bahwa ada satu bab dari masa lalunya yang belum selesai. Satu hutang yang belum terbayar. Saat mereka tiba di ballroom, semua mata tertuju pada mereka. Pasangan pemilik perusahaan yang serasi dan berwibawa. Mereka menyapa para tamu, tersenyum, dan berbasa-basi. Arini memainkan perannya dengan sempurna, menjadi tuan rumah yang anggun dan ramah. Namun, di balik senyumnya, matanya bergerak awas, memindai kerumunan, mencari satu wajah yang sangat ingin dan sekaligus sangat benci untuk ia lihat. Dan kemudian, ia menemukannya. Di sudut ruangan yang agak remang, dekat meja minuman untuk para karyawan level bawah, berdirilah Baskara. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Pakaiannya, sebuah kemeja batik yang sudah agak kusam, terlihat lusuh di antara para tamu lain yang mengenakan jas dan gaun malam. Di sampingnya, seorang wanita bergaun merah menyala yang terlalu ketat sedang celingukan, matanya liar menatap kemewahan di sekelilingnya dengan norak. Riana! Jantung Arini berhenti berdetak sesaat. Darahnya seakan membeku di pembuluh darahnya. Semua rasa sakit, kemarahan, dan kebencian yang selama ini ia tekan dalam-dalam, kini bergejolak naik ke permukaan. Ia melihat mereka tertawa, Baskara membisikkan sesuatu di telinga Riana. Mereka terlihat bahagia. Bahagia di atas penderitaan dan kematian putranya. Napas Arini menjadi berat. Adrian yang peka, langsung merasakannya. Kamu kenapa, sayang? Kamu pucat, tanyanya cemas, tangannya mengerat di pinggang Arini. Arini menarik napas panjang, mengendalikan gejolak di dadanya, mengubahnya menjadi es yang dingin dan tajam. Ia menatap Adrian, matanya berkilat dengan cahaya yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Aku melihat seseorang dari masa laluku. Mas, bisiknya, suaranya terdengar sangat tenang, nyaris mengerikan. Tolong, ikuti saja peranku malam ini. Percaya padaku. Adrian menatap wajah istrinya, lalu mengikuti arah pandangannya. Ia melihat seorang karyawan rendahan bersama istrinya. Ia tidak mengerti, tapi ia melihat tekad membara di mata Arini. Apapun itu, aku bersamamu, jawab Adrian tegas. Dengan senyum manis yang tak mencapai matanya, Arini menggandeng lengan Adrian. Ayo kita sapa karyawan kita, Mas. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik, bukan? Mereka berjalan perlahan, anggun, membelah kerumunan. Setiap langkah terasa seperti sebuah hitungan mundur menuju ledakan. Baskara dan Riana tidak menyadari kehadiran mereka, terlalu sibuk mengagumi kemewahan pesta. Selamat malam, sapa Arini dengan suara merdu yang langsung membuat Baskara membeku dan menoleh. Detik itu, dunia Baskara seakan meledak. Matanya membelalak tak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Di hadapannya berdiri Arini. Tapi ini bukan Arini yang ia kenal. Ini bukan istri sederhananya yang dulu hanya mengenakan daster. Ini adalah seorang dewi. Cantik, anggun, kaya, dan berkuasa. Otaknya mencoba memproses, bagaimana mungkin? Riana, yang tidak mengenali Arini, menatap dengan pandangan iri dan sedikit kesal karena acara mereka diganggu oleh atasan. Selamat malam, Pak Adrian. Bu, sapa Baskara dengan suara tercekat, menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke mata Arini. Arini tersenyum, senyum seekor pemangsa yang telah menemukan mangsanya. Mas Adrian, kenalkan, katanya dengan nada ringan, sengaja menekankan panggilan, Mas, pada Adrian. Ini, Baskara, kalau tidak salah ingat, dia bekerja di bagian gudang, kan? Benar, Bu, jawab Baskara lirih,
Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Arini lalu mengalihkan pandangannya pada Riana yang tampak bingung. Dan Anda pasti istri barunya, ya? Cantik sekali gaunmu. Pujian itu terdengar seperti hinaan. Perkenalkan, saya Arini, istri dari Adrian Suryo. Baskara semakin pucat pasi. Istri dari Adrian Suryo? Bos besar? Jadi wanita yang berdiri di hadapannya ini adalah nyonya besar, pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Wanita yang sama dengan istri yang ia campakkan. Riana masih belum mengerti. Ia hanya tersenyum kaku, merasa tersanjung sekaligus terintimidasi. Riana, Bu, katanya. Disinilah Arini melepaskan pukulan telaknya. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar indah namun mematikan. Ia menatap lurus ke mata Baskara yang penuh ketakutan. Dunia ini lucu sekali. Ya, ujar Arini, suaranya cukup keras hingga beberapa tamu di dekat mereka menoleh. Aku hampir lupa memberitahu suamiku. Baskara ini bukan sekadar karyawan biasa, Mas. Dia ini mantan suamiku. Sebuah keheningan jatuh di sekitar mereka. Wajah Riana berubah dari bingung menjadi horor. Matanya membelalak saat otaknya akhirnya menyambungkan semua kepingan puzzle. Wanita kaya raya, cantik, dan berkuasa di hadapannya ini adalah Arini. Istri pertama Baskara. Wanita yang suaminya ceritakan sebagai istri kampung yang membosankan. Wanita yang mereka tinggalkan saat anaknya sakit. Pria hebat yang pergi meninggalkanku sendirian untuk mengurus anak kami yang sedang sekarat di rumah sakit. Lanjut Arini, senyumnya semakin lebar. Matanya berkaca-kaca bukan karena sedih, tapi karena amarah yang akhirnya tersalurkan. Sementara dia sibuk membangun keluarga baru. Benar, kan, Riana? Wajah Riana pucat seperti mayat. Ia gemetar. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari para tamu yang mendengar percakapan itu. Semua mata kini tertuju pada Baskara dan Riana, tatapan mereka penuh dengan penghakiman dan rasa jijik. Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Ia merasa telanjang di tengah keramaian. Malu, syok, kaget, takut, semua bercampur aduk menjadi satu. Ia ingin bumi terbelah dan menelannya saat itu juga. Sudah cukup dramanya, kata Arini akhirnya, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Silakan lanjutkan pestanya. Tapi kalau kalian merasa tidak nyaman, pintu keluar ada di sebelah sana. Itu adalah penghinaan terakhir. Dengan sisa-sisa harga diri mereka yang telah tercabik-cabik, Baskara menarik tangan Riana dengan kasar. Mereka tidak berjalan, tetapi praktis berlari meninggalkan pesta, melewati lautan tatapan menghina dari para tamu. Mereka bersembunyi di antara kerumunan, mencari jalan keluar seperti tikus yang ketakutan, dan akhirnya menghilang di balik pintu. Setelah mereka pergi, Arini menghela napas panjang yang bergetar. Topengnya mulai retak. Adrian segera memeluknya, melindunginya dari tatapan para tamu. Ayo kita cari udara segar, bisiknya. Di balkon hotel yang sepi, Arini akhirnya membiarkan setetes air mata jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Babak pertama dari pembalasannya telah usai. Mereka telah dipermalukan. Mereka telah melihat apa yang telah mereka buang. Dan Arini tahu, ini barulah permulaan. Badai yang sesungguhnya baru akan ia mulai besok pagi, di kantor. Langit fajar baru saja memerahkan ufuk timur ketika Arini sudah terjaga. Ia tidak tidur nyenyak semalam. Pesta semalam, konfrontasi yang telah lama ia nantikan, terus berputar ulang di benaknya. Ada kepuasan yang dingin saat mengingat wajah pucat Baskara dan Riana yang lari terbirit-birit menahan malu. Namun, kepuasan itu hanya sesaat. Itu hanyalah hidangan pembuka. Hidangan utamanya baru akan ia sajikan hari ini. Ia duduk di tepi ranjang, tangannya mengelus perutnya yang mulai membuncit. Lihat, nak, bisiknya pada calon bayinya. Ibu akan menagih semua hutang ayahmu yang dulu. Hutang air mata dan nyawa kakakmu, Dimas. Adrian, yang terbangun di sampingnya, memeluknya dari belakang. Kamu yakin akan melakukan ini? Tanyanya lembut. Semalam, setelah Arini lebih tenang, ia menceritakan rencananya pada Adrian. Suaminya tidak menghakimi, hanya mendengarkan dengan sabar. Aku harus, Mas, jawab Arini, suaranya mantap. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadiku.
Ini tentang keadilan untuk Dimas. Pria itu harus merasakan secuil saja dari penderitaan yang ia sebabkan. Ia harus belajar arti dari tanggung jawab yang ia buang begitu saja. Adrian menghela napas. Baiklah. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Perusahaan ini milikmu juga. Aku akan mendukungmu. Dukungan Adrian adalah bahan bakar yang Arini butuhkan. Pagi itu, ia berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Wajahnya yang tenang menyembunyikan badai yang siap ia lepaskan. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota, Baskara dan Riana baru saja melalui malam terburuk dalam hidup mereka. Sepulang dari pesta, mereka bertengkar hebat. Riana menjerit histeris, menyalahkan Baskara karena telah membohonginya. Jadi perempuan kampung tak berkelas yang kau ceritakan itu adalah nyonya besar. Pemilik perusahaan? Kau bodoh atau apa, Mas? Pekik Riana, wajahnya basah oleh air mata amarah dan penghinaan. Bagaimana aku tahu dia akan jadi seperti itu? Balas Baskara frustrasi. Dulu dia hanya ibu rumah tangga biasa. Siapa sangka nasibnya bisa berbalik seperti ini? Lalu sekarang bagaimana? Aku malu, Mas. Semua orang di pesta itu melihat kita. Mereka menatap kita seolah kita ini sampah. Pertengkaran itu tidak menghasilkan apa-apa selain kelelahan dan keputusasaan. Pagi harinya, Baskara berangkat kerja dengan langkah yang sangat berat. Setiap langkah menuju pabrik terasa seperti berjalan menuju tiang gantungan. Wajahnya tertunduk lesu, menghindari tatapan rekan-rekannya yang ia yakin sudah mendengar gosip panas dari pesta semalam. Benar saja, bisikan-bisikan dan lirikan sinis mengiringi perjalanannya menuju gudang. Baru saja ia meletakkan tasnya, kepala bagian personalia datang menghampirinya. Baskara, kamu dipanggil ke ruang rapat utama. Sekarang. Jantung Baskara mencelos. Inilah saatnya. Dengan lutut gemetar, ia berjalan menuju ruang rapat yang terasa begitu dingin dan mengintimidasi. Di sana, di ujung meja rapat yang panjang, duduklah Arini. Tidak sendiri. Di sampingnya ada Adrian, manajer personalia, dan kepala departemen gudang. Arini menatapnya dengan pandangan dingin dan tak terbaca. Tatapan seorang atasan pada bawahan yang tidak berharga. Tidak ada sedikit pun jejak dari wanita yang pernah menangis untuknya. Silakan duduk, Baskara, kata Arini, suaranya formal dan berwibawa. Baskara duduk di kursi yang terasa seperti kursi pesakitan. Kami memanggilmu ke sini untuk membahas kinerjamu, Arini memulai tanpa basa-basi. Berdasarkan laporan dari kepala departemenmu dan evaluasi yang kami lakukan, kinerjamu selama ini sangat jauh di bawah standar. Kamu sering terlambat, beberapa kali ada kesalahan dalam pencatatan stok barang yang menyebabkan kerugian kecil bagi perusahaan. Kepala departemen gudang hanya menunduk, tidak berani membantah ucapan istri sang pemilik. Baskara tahu ini semua hanya alasan yang dibuat-buat. Kinerjanya memang tidak istimewa, tapi juga tidak seburuk itu hingga harus dipanggil ke rapat jajaran direksi. Perusahaan kami tidak bisa mentolerir kinerja seperti ini, lanjut Arini, matanya menyorot tajam. Biasanya, karyawan dengan catatan sepertimu akan langsung kami berhentikan. Baskara menahan napas. Dipecat. Ia akan kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya. Bagaimana ia akan menghidupi Riana dan anak mereka? Arini menjeda kalimatnya, seolah menikmati setiap detik ketakutan di wajah Baskara. Suami saya, Pak Adrian, adalah orang yang sangat baik hati. Beliau menyarankan untuk memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Secercah harapan muncul di benak Baskara. Kami akan memindahkanmu ke posisi lain, kata Arini. Sebuah posisi yang tidak membutuhkan kualifikasi tinggi, di mana kesalahanmu tidak akan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi staf gudang. Posisi barumu adalah office boy. Kata-kata itu menghantam Baskara seperti palu godam. Office boy, petugas kebersihan, tukang bersih-bersih dan membuat kopi. Dari seorang staf, kini ia diturunkan ke posisi paling rendah di perusahaan. Ini bukan lagi sekadar demosi, ini adalah penghancuran harga diri secara total. Tugas utamamu adalah menjaga kebersihan area kantor manajemen, termasuk. Arini tersenyum tipis,
membersihkan ruanganku dan melayaniku jika aku butuh minum atau hal lainnya. Apa kamu mengerti, Bhaskara? Bhaskara tidak mampu menjawab. Tenggorokannya tercekat oleh amarah dan rasa malu yang luar biasa. Ia hanya bisa mengangguk lemah seperti orang bodoh. Bagus. Sekarang kamu bisa mengambil seragam barumu di bagian personalia dan mulai bekerja, tutup Arini, lalu mengalihkan pandangannya ke laptop, seolah Bhaskara sudah tidak ada lagi di ruangan itu. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidup Bhaskara. Dengan seragam OB berwarna biru yang terasa begitu memalukan, ia mulai menjalankan tugasnya. Mengepel lantai, mengelap kaca, membersihkan toilet. Semua tatapan mata rekan-rekannya terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitnya. Mereka yang dulu sejajar dengannya, kini menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemooh. Puncak dari penderitaannya datang pada sore hari. Bel di mejanya berbunyi, panggilan dari ruangan kepala Departemen Kice. Ruangan Arini. Dengan langkah gontai, ia masuk ke ruangan yang luas dan mewah itu. Arini sedang duduk santai di kursinya yang empuk, kakinya diselonjorkan di atas sandaran kecil. Aku mau kopi, kata Arini tanpa menoleh. Hitam, tanpa gula. Cepat. Tangan Bhaskara gemetar saat ia menyiapkan kopi di pantry. Pria yang dulu menjadi kepala rumah tangga, yang dulu dilayani oleh wanita ini, kini harus membuatkannya kopi seperti seorang pesuruh. Ia membawa cangkir itu dengan nampan, meletakkannya dengan hati-hati di meja Arini. Arini mengambil cangkir itu, menyesapnya sedikit, lalu meletakkannya kembali dengan keras hingga kopinya sedikit tumpah. Kopinya terlalu pahit dan kurang panas. Buatkan lagi yang baru, perintahnya dengan dingin. Bhaskara memejamkan matanya sejenak, menahan keinginan untuk melempar kopi panas itu ke wajah Arini. Tapi ia tidak bisa. Ia tidak punya kuasa apa-apa. Dengan kepalan tangan yang terkepal erat di sisinya, ia berbalik. Baik, Bu. Ia kembali dengan kopi yang baru. Arini bahkan tidak menyentuhnya. Ia hanya sibuk dengan pekerjaannya. Bhaskara hanya berdiri mematung di sudut ruangan, menunggu perintah selanjutnya, merasa seperti patung pajangan yang tak berguna. Ruangan ini agak berdebu. Bersihkan semuanya, kata Arini lagi. Dan kosongkan tempat sampah itu. Setiap perintah adalah sebuah tamparan. Setiap tugas adalah sebuah penghinaan. Arini sengaja melakukannya, membuatnya merasakan bagaimana rasanya menjadi kecil, tidak berdaya, dan tidak dianggap. Malam harinya, Bhaskara pulang dengan jiwa yang remuk. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Riana. Bukannya mendapat simpati, ia justru mendapat makian. Obe, kamu sekarang jadi tukang bersih-bersih? Jerit Riana tak percaya. Gajimu pasti dipotong besar. Bagaimana kita akan hidup? Bagaimana aku bisa membeli tas dan baju baru? Lalu aku harus bagaimana? Bentak Bhaskara, emosinya yang tertahan seharian akhirnya meledak. Melawan? Aku bisa langsung dipecat. Malam itu, rumah kontrakan mereka kembali dipenuhi pertengkaran. Riana tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya kini hanya seorang OB. Gaya hidupnya yang mulai terbiasa dengan uang Bhaskara kini terancam. Pria yang ia puja karena dianggapnya bisa memberinya kehidupan yang lebih baik, kini telah jatuh ke titik terendah. Benih-benih kehancuran rumah tangga mereka mulai ditabur. Arini, dari singgasananya, hanya perlu menunggu waktu hingga benih itu tumbuh dan menghancurkan segalanya dari dalam. Karma itu dingin, dan Arini menyajikannya secangkir demi secangkir, setiap hari. Tentu, ini dia babak selanjutnya yang akan mengupas kehancuran yang mulai terjadi. Minggu-minggu berlalu menjadi bulan-bulan penyiksaan tanpa akhir bagi Bhaskara. Setiap hari adalah episode baru dalam drama penghinaan yang disutradarai oleh Arini. Pria itu kini telah kehilangan semua sisa harga dirinya. Wajahnya yang dulu angkuh kini selalu tertunduk. Pundaknya yang dulu tegap kini membungkuk, seolah menanggung beban malu yang tak kasat mata. Arini memainkan perannya dengan sempurna. Di depan karyawan lain, ia adalah atasan yang tegas dan profesional. Namun, saat hanya berdua dengan Bhaskara, ia berubah menjadi tiran yang dingin. Ia akan dengan sengaja menjatuhkan penanya ke lantai dan menyuruh Bhaskara memungutnya. Suatu kali, saat hendak rapat di luar, ia menunjuk sepatunya yang sedikit kotor karena debu. Lab itu,
perintahnya singkat, sambil menyodorkan tisu pada Baskara yang berdiri mematung. Dengan tangan gemetar dan wajah merah padam, Baskara berlutut di hadapan mantan istrinya, di koridor kantor yang ramai, dan mengelap sepatu hak tinggi wanita itu. Beberapa karyawan yang lewat berpura-pura tidak melihat, namun bisikan dan tawa tertahan mereka sampai ke telinga Baskara, menusuknya lebih tajam dari belati. Penyiksaan psikologis itu merembet ke semua aspek kehidupannya. Gaji seorang office bu sangat jauh dari cukup untuk menopang gaya hidup Riana. Dulu, dengan posisinya sebagai staf gudang, ia masih bisa sesekali membelikan Riana tas atau baju baru, meskipun seringkali dengan cara berutang. Sekarang, uangnya hanya cukup untuk membayar kontrakan, listrik, dan makan seadanya. Rumah kontrakan mereka yang dulu penuh canda tawa kini berubah menjadi medan perang. Setiap malam, yang terdengar hanyalah teriakan dan pertengkaran. Susu anak sudah mau habis, Mas. Uang belanja juga tinggal 20.000. Keluh Riana suatu malam, sambil menggendong putra mereka yang baru berusia 2 tahun. Pakai dulu uang yang ada, Ria. Bulan ini aku benar-benar tidak punya uang lagi, jawab Baskara lelah, sambil memijat pelipisnya. Tidak punya, itu saja terus jawabanmu. Sembuh Riana. Aku menikahimu itu supaya hidupku lebih baik, bukan untuk menderita seperti ini. Tahu begini, lebih baik aku tidak pernah meninggalkan suamiku yang dulu. Kata-kata itu adalah tamparan keras bagi Baskara. Jadi, ia bukanlah yang pertama. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak pria yang dimanfaatkan oleh Riana. Lalu kau mau aku bagaimana? Balas Baskara, emosinya tersulut. Kau mau aku merampok? Semua ini juga karena perempuan sialan itu. Arini, jangan salahkan dia, pekik Riana. Salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Kenapa dulu kau tinggalkan istri yang ternyata sekaya itu? Seandainya kau tetap bersamanya, hidup kita pasti sudah seperti raja dan ratu sekarang. Aku bisa punya mobil, rumah mewah, perhiasan. Bukan malah terjebak di kontrakan pengap ini dengan suami seorang OB. Penghinaan dari Arini di kantor, ditambah caci maki dari Riana di rumah, membuat Baskara merasa seperti terjepit dari segala arah. Ia mulai sering pulang larut, menghabiskan sisa uangnya untuk minum-minum di warung remang-remang, berusaha menenggelamkan masalahnya dalam alkohol murah. Namun, itu hanya memperburuk keadaan. Riana semakin muak. Pria yang ia lihat sebagai tiket menuju kehidupan mewah kini telah menjadi pecundang yang pemabuk dan menyedihkan. Cintanya, jika memang pernah ada, telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa jijik. Ia mulai sering pergi dari rumah, menitipkan anaknya pada tetangga, dan pulang larut malam dengan alasan mencari hiburan. Puncaknya terjadi pada suatu sore. Baskara pulang kerja lebih awal karena badannya meriang. Ia mendapati rumah dalam keadaan kosong, hanya anaknya yang sedang menangis kencang di dalam ayunan kain. Di meja, tergeletak sepucuk surat. Tangan Baskara gemetar saat membukanya. Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak sanggup hidup miskin seperti ini. Aku pergi untuk mencari kehidupanku sendiri, kehidupan yang lebih baik yang tidak bisa kau berikan. Jangan cari aku. Anak itu aku serahkan padamu. Bagaimanapun juga dia darah dagingmu. Urus dia baik-baik. Riana. Dunia Baskara runtuh untuk kedua kalinya. Surat itu jatuh dari tangannya yang lemas. Riana telah pergi, meninggalkannya. Dan yang lebih kejam, ia meninggalkan anak mereka begitu saja, sama seperti Baskara meninggalkan Dimas dulu. Baskara terduduk di lantai, menatap kosong ke arah putranya yang masih menangis. Suara tangisan itu seolah mengejeknya, menertawakan nasibnya. Kini ia tahu bagaimana rasanya. Ditinggalkan. Sendirian. Dengan seorang anak yang harus diurus. Dan dinafkahi, dengan pekerjaan yang menghina dan uang yang pas-pasan. Karma itu telah datang, dalam bentuk yang paling sempurna dan paling menyakitkan. Keesokan harinya, kabar Riana meninggalkan Baskara menyebar seperti api di seluruh kantor. Gosip itu sampai ke telinga Arini melalui salah satu stafnya. Arini sedang duduk di ruangannya yang nyaman, menyesap teh jahe hangat yang baik untuk kehamilannya, ketika ia mendengar berita itu. Ia tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Wajahnya tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan puas yang kelam.
Rencananya berhasil. Wanita ular itu telah menyingkirkan dirinya sendiri, tidak tahan hidup dengan pria yang telah ia hancurkan. Retak dalam hubungan mereka telah berhasil ia lebarkan hingga menjadi jurang yang tak terseberangi. Sore itu, Baskara dipanggil lagi ke ruangan Arini. Pria itu tampak seperti mayat hidup. Matanya merah dan bengkak, wajahnya kuyu tak terurus. Aku butuh ruanganku dibersihkan total. Termasuk jendela-jendela itu. Kerjakan sampai mengilap, perintah Arini tanpa sedikit pun rasa iba. Baskara tidak menjawab. Ia hanya mengambil peralatan kebersihannya dan mulai bekerja dalam diam. Saat ia sedang mengelap jendela di belakang meja Arini, tanpa sengaja ia melihat sebuah bingkai foto digital di atas meja. Foto itu menampilkan gambar-gambar yang silih berganti. Foto Arini dan Adrian yang tersenyum bahagia. Foto hasil USG kehamilan Arini. Dan kemudian, sebuah foto yang membuat napas Baskara tercekat. Foto Dimas. Tersenyum riang, mengenakan baju superhero. Itu adalah pertama kalinya ia melihat wajah putranya setelah bertahun-tahun. Rasa sakit yang aneh, rasa rindu yang telah lama ia kubur, tiba-tiba menyeruak ke permukaan. Anaknya, Dimas. Bagaimana kabarnya sekarang? Di mana dia? Apakah Arini membawanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di benaknya. Selama ini, dalam kesibukannya dengan Riana dan keegoisannya, ia nyaris tidak pernah memikirkan Dimas. Ia berasumsi Dimas baik-baik saja bersama Arini. Tapi ia tidak pernah bertanya. Bahkan saat bertemu kembali di pesta itu, pertanyaan tentang anak mereka sama sekali tidak terlintas di otaknya yang panik. Betapa buruknya ia sebagai seorang ayah. Sudah selesainya memandanginya? Suara dingin Arini menyentakkannya dari lamunan. Baskara tergagap. Maaf, Bu saya? Kembali bekerja, potong Arini. Baskara kembali mengelap jendela, namun pikirannya tidak lagi di sana. Bayangan senyum Dimas terus menghantuinya. Kini, di tengah kehancurannya, saat ia ditinggalkan sendirian untuk merawat seorang anak, ia baru mulai menyadari apa yang telah ia sia-siakan. Ia baru mulai merasakan secuil rindu pada darah dagingnya yang lain. Tapi ia tidak tahu, kerinduan itu sudah terlambat. Jauh lebih terlambat dari yang bisa ia bayangkan. Tentu, ini adalah bab terakhir dari kisah Arini yang membawa segalanya menuju sebuah penyelesaian. Beban hidup yang ditanggung Baskara terasa semakin berat setiap harinya. Ia harus bangun sebelum subuh untuk menyiapkan kebutuhan putranya yang masih kecil, menitipkannya pada tetangga yang mau dibayar seadanya, lalu bergegas ke kantor untuk memulai hari penyiksaannya. Pulang kerja, ia harus menjemput anaknya, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ia nyaris tidak punya waktu untuk tidur. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, tubuhnya semakin kurus, dan jiwanya terasa kosong. Kini ia mengerti. Ia akhirnya mengerti perjuangan yang pernah dihadapi Arini. Bedanya, Arini melakukannya dengan cinta, sementara ia melakukannya dengan penyesalan. Setiap kali putranya menangis karena sakit atau lapar, bayangan Dimas yang sedang sekarat menghantam kesadarannya tanpa ampun. Rasa bersalah itu, ditambah dengan kerinduan yang aneh pada Dimas, tumbuh menjadi obsesi. Ia harus tahu di mana putranya. Ia harus menemuinya. Mungkin, dengan meminta maaf pada Dimas, sebagian dari bebannya akan terangkat. Suatu sore, setelah memastikan tidak ada siapa-siapa di sekitar, Baskara memberanikan diri. Ia menunggu Arini keluar dari ruangannya saat hendak pulang. Bu Arini, panggilnya dengan suara parau. Arini berhenti, menatapnya dengan pandangan dingin seolah melihat serangga. Perutnya kini sudah sangat besar, hari perkiraan lahirnya tinggal beberapa minggu lagi. Ada apa? Tanyanya ketus. Baskara menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Saya mau bertanya, Bu. Cepat katakan. Saya tidak punya banyak waktu. Tentang Dimas, Bu, kata Baskara, suaranya bergetar. Bagaimana kabarnya sekarang? Di mana dia tinggal? Apa saya boleh menemuinya? Saya merindukannya, Bu. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti koridor itu. Arini menatap Baskara, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, topeng dinginnya sedikit retak. Bukan karena iba, tapi karena amarah murni yang membara.
Ia tertawa. Tawa kecil yang kering dan tanpa humor, suara yang lebih mengerikan daripada teriakan. Merindukannya, ulang Arini, setiap kata diucapkannya dengan penekanan yang menusuk. Kamu merindukannya? Sekarang? Kamu tidak pernah menanyakan kabarnya sekalipun sejak kita bertemu lagi. Bahkan saat di pesta itu, kamu tidak bertanya. Saat aku menurunkan jabatanmu, kamu tidak bertanya. Kamu terlalu sibuk dengan rasa malumu, dengan istrimu yang ular itu. Sekarang, setelah kau ditinggalkan dan hidupmu hancur, baru kau ingat punya anak bernama Dimas. Baskara hanya bisa menunduk, tak mampu membantah kebenaran dari kata-kata itu. Kamu mau tahu di mana Dimas? Arini melangkah mendekat, suaranya kini berubah menjadi bisikan yang tajam dan berbisa. Kamu mau menemuinya? Tentu saja boleh. Dia ada di tempat yang sangat damai sekarang. Tempat di mana dia tidak perlu lagi merasakan sakit. Tempat di mana dia tidak perlu lagi menangis memanggil-manggil ayahnya yang tidak pernah datang. Firasat buruk yang menusuk membuat jantung Baskara berdebar kencang. Dimas sudah meninggal, Baskara, desis Arini. Dia meninggal 4 tahun yang lalu. Tepat 1 minggu setelah kamu menghilang dan mematikan ponselmu. Dunia Baskara berhenti berputar. Kata-kata itu berdengung di telinganya, menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Tidak kamu bohong, gagapnya, matanya membelalak ngeri. Bohong? Arini tersenyum sinis. Aku berharap aku berbohong. Aku berharap anakku masih ada di sini. Tapi kenyataannya tidak. Dia meninggal di pangkuanku, di rumah sakit, setelah semalaman memanggil namamu. Begitu terus sampai napas terakhirnya. Sementara, ayahnya sedang bersenang-senang dengan selingkuhannya di kota lain, sengaja memutus komunikasi karena takut diganggu. Setiap kata adalah belati yang menghunjam jantung Baskara. Ia teringat saat itu Riana marah karena Arini terus menelepon, lalu Riana merebut ponselnya dan membantingnya hingga hancur. Ia membiarkan Riana melakukannya. Air mata akhirnya membanjiri mata Baskara. Lututnya lemas. Ia jatuh berlutut di hadapan Arini, persis di posisi saat ia dulu mengelap sepatu wanita itu. Tapi kali ini, ia bersujud karena hancur. Maafkan aku. Arini, maafkan aku. Isaknya, suaranya pecah oleh penyesalan yang tak tertanggungkan. Aku mohon, izinkan aku melihat makamnya. Izinkan aku meminta maaf padanya, sekali saja, aku mohon. Arini menatap pria yang bersujud di kakinya itu tanpa sedikit pun belas kasihan. Wajahnya kembali mengeras seperti batu pualam. Tidak, jawabnya tegas dan final. Selama dia sakit, kau tak sudi menjenguknya. Saat dia memanggilmu di akhir hayatnya, kau tak sudi mendengarnya. Saat dia dimakamkan, kau tak sudi mengantarnya. Lalu sekarang, setelah kau tahu dia tiada, kau pikir kau punya hak untuk datang ke makamnya. Tempat itu suci, Baskara. Itu adalah tempat peristirahatan anakku. Hanya untuk orang-orang yang mencintainya. Dan kau, Arini menunjuk wajah Baskara dengan jarinya yang gemetar karena amarah, kau sudah kehilangan hakmu sebagai ayahnya sejak lama. Jangan pernah kau berani menginjakkan kakimu di sana dan mengotori tanahnya. Pergilah. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Arini berbalik. Dengan langkah anggun yang sedikit berat karena kehamilannya, ia meninggalkan Baskara yang meraung-raung menangis sendirian di koridor yang sepi. Pembalasan dendamnya telah selesai. Bukan lagi dengan penghinaan, tapi dengan kebenaran yang menghancurkan jiwa pria itu selamanya. 6 bulan kemudian. Di sebuah taman belakang yang asri di rumahnya yang megah, Arini duduk di ayunan sambil menggendong seorang bayi laki-laki yang mungil dan tampan. Adrian duduk di sampingnya, merangkul bahu istrinya dengan penuh cinta sambil menatap putranya dengan tatapan memuja. Mereka menamai bayi itu Banyu, yang berarti air. Sumber kehidupan dan kesejukan bagi jiwa mereka yang pernah kering. Arini tersenyum, senyum tulus yang memancarkan kedamaian. Ia telah mendapatkan semuanya kembali, bahkan lebih. Keluarga yang utuh, cinta yang tulus, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Ia menatap ke langit biru yang cerah. Dimas pasti bahagia melihat kita sekarang, Mas, bisik Arini. Pasti, sayang. Dia pasti bangga punya ibu sepertimu, balas Adrian,
mengecup kening Arini. Arini tahu, lukanya karena kehilangan Dimas tak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini, luka itu tidak lagi terasa sakit. Luka itu telah berubah menjadi pengingat akan kekuatan yang ia miliki. Ia yakin, putranya di surga kini tersenyum, melihat ibunya telah menemukan kebahagiaannya dan mendoakannya dari jauh. Di belahan kota yang lain, di sebuah gang sempit yang becek, Baskara berjalan gontai pulang ke kontrakannya. Seragam obengnya tampak kotor dan lepek oleh keringat. Di dalam rumah, anaknya yang kini diasuh seadanya oleh tetangga sedang menangis. Tidak ada lagi Riana. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah rutinitas yang melelahkan dan penyesalan abadi yang menggerogoti jiwanya setiap malam. Ia harus merawat anak itu, anak dari wanita yang telah meninggalkannya. Setiap tangisan anak itu adalah pengingat akan tangisan Dimas yang tak pernah ia dengar. Inilah karmanya. Merasakan bagaimana rasanya merawat seorang anak dalam penderitaan dan kesendirian. Sebuah hukuman seumur hidup yang jauh lebih kejam daripada penjara manapun. Arini telah menang. Bukan hanya karena ia telah menghancurkan Baskara, tetapi karena ia telah berhasil membangun kembali istananya di atas puing-puing masa lalunya, istana yang jauh lebih megah dan kokoh dari sebelumnya. 5 tahun adalah rentang waktu yang bisa mengubah segalanya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah perputaran kalender yang tak terasa. Namun bagi Arini, 5 tahun adalah sebuah era. Era di mana ia tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga membangun sebuah taman bunga yang subur di atas tanah yang pernah hangus terbakar. Pagi itu, sinar matahari keemasan menerobos masuk melalui jendela besar di ruang makan, menimpa meja kayu solid di mana sebuah keluarga kecil sedang menikmati sarapan mereka. Tawa renyah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, Banyu, menjadi musik pengiring pagi itu. Ia sedang berusaha menyuapkan sereal ke mulut ayahnya, Adrian, yang dengan sabar dan pura-pura kesulitan membuka mulut, membuat putranya semakin tergelak. Arini memandangi pemandangan itu dari seberang meja, secangkir teh hangat di tangannya. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap hingga terkadang terasa sesak. Inilah hidupnya sekarang. Sebuah lukisan sempurna dari kebahagiaan domestik yang dulu hanya berani ia impikan. Pagi yang tenang, aroma kopi dan roti panggang, tawa putra kecilnya, dan tatapan penuh cinta dari suaminya. "Bunda, lihat, ayah makannya berantakan," seru Banyu dengan gembira, menunjuk noda susu di dagu Adrian. "Oh ya? Kalau begitu, jagoan Bunda harus membersihkannya," sahut Arini lembut. Adrian tersenyum pada Arini, senyum yang masih sama seperti saat pertama kali ia menatapnya dengan penuh kekaguman. Di mata suaminya, Arini tidak pernah melihat bayangan masa lalunya yang kelam. Adrian hanya melihatnya sebagai Arini, wanita yang ia cintai, ibu dari anaknya, dan partner sejatinya. Kehidupan profesional Arini juga telah mencapai puncaknya. Ia tidak lagi hanya sekadar kepala departemen. 2 tahun lalu, Adrian secara resmi mengangkatnya menjadi direktur operasional. Keputusan itu bukan didasari oleh nepotisme, melainkan murni karena kompetensi Arini yang tak terbantahkan. Di bawah manajemennya, efisiensi produksi meningkat pesat. Ia membangun sistem kontrol kualitas yang menjadi standar baru di industri garmen nasional. Ia disegani oleh para manajer pria yang pada awalnya meremehkannya dan dicintai oleh para pekerja. Karena kebijakannya yang selalu adil dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia adalah bukti nyata bahwa dari titik terendah sekalipun, seseorang bisa bangkit dan meraih bintang. Namun, di balik semua kesuksesan dan kebahagiaan itu, Arini tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Ia tidak pernah melupakan Dimas. Nama itu tidak lagi membawa badai kesedihan, melainkan kehangatan sebuah kenangan manis yang abadi. Dimas adalah bagian dari dirinya, bagian dari cerita yang membentuknya menjadi wanita kuat seperti sekarang. Setiap tahun, pada tanggal ulang tahun Dimas, keluarga mereka memiliki sebuah ritual. Mereka tidak pergi ke makam dengan tangisan. Sebaliknya, mereka pergi ke sebuah panti asuhan yang khusus merawat anak-anak dengan penyakit kronis. Arini dan Adrian telah menjadi donatur tetap di sana, membangun sebuah sayap baru yang mereka namai Paviliun Dimas. Di hari itu, mereka akan menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak, membawa hadiah, makanan, dan yang terpenting, tawa.
Kakak Dimas sedang tersenyum di surga melihat teman-temannya bahagia. Begitu Arini akan berbisik pada Banyu, yang selalu mendengarkan dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu. Banyu tumbuh dengan mengetahui bahwa ia memiliki seorang kakak di surga. Baginya, Dimas bukanlah sebuah tragedi, melainkan seorang malaikat pelindung keluarga. Adrian, dengan kebijaksanaannya, membantu Arini menanamkan kenangan itu dengan cara yang sehat dan penuh cinta, bukan dengan duka. Di kamar Banyu, di samping foto keluarga mereka, ada sebuah bingkai kecil berisi lukisan seorang anak laki-laki yang tersenyum sambil memegang bintang. Lukisan Dimas yang dibuat oleh seorang seniman berdasarkan foto-foto lama. Suatu malam, saat Banyu sudah terlelap, Arini berdiri di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota. Adrian datang dan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Arini. "Sedang memikirkan apa?" bisik Adrian. "Hanya merasa bersyukur," jawab Arini. "Dulu, aku pikir duniaku sudah berakhir. Aku pikir kebahagiaan adalah kata yang tidak akan pernah ada lagi dalam kamus hidupku." Ia berbalik menghadap suaminya. "Terima kasih, Mas. Terima kasih sudah menunjukkan padaku bahwa babak kedua dalam hidup bisa jauh lebih indah dari yang pertama." "Aku yang seharusnya berterima kasih," balas Adrian, menangkup wajah Arini. "Kamu yang mengajariku arti kekuatan yang sesungguhnya. Kamu adalah anugerah terindah dalam hidupku, Arini." Mereka berciuman di bawah cahaya rembulan, sebuah ciuman yang mengukuhkan janji cinta dan kesetiaan mereka. Bayangan Baskara, pria dari masa lalu itu, bahkan tidak pernah lagi terlintas dalam benaknya. Pria itu telah menjadi begitu kecil, begitu tidak signifikan dalam dunianya yang kini begitu luas dan cerah. Kebahagiaan Arini adalah pembalasan dendamnya yang paling mutlak dan paling elegan. Ia tidak perlu lagi melihat pria itu menderita, karena ia terlalu sibuk menikmati kebahagiaannya sendiri. Di belahan kota yang lain, di sebuah lorong sempit tempat matahari seolah enggan bersinar, alarm dari ponsel butut berbunyi memekakkan telinga. Pukul 4 pagi. Baskara membuka matanya yang terasa lengket. Kepalanya pusing, sisa dari alkohol murah yang ia tenggak semalam untuk meredam pikiran-pikirannya. Rutinitasnya selama 5 tahun terakhir tidak pernah berubah. Bangun, memasak nasi dan telur ceplok, satu-satunya menu yang bisa ia masak dengan benar, untuknya dan putranya, Dani. Kemudian ia akan membangunkan Dani, memandikannya di kamar mandi umum yang licin dan berbau pesing, dan mengantarkannya ke tempat penitipan anak paling murah di lingkungan itu. Lalu ia akan berangkat kerja, mengenakan seragam OB-nya yang warnanya sudah mulai memudar. Di kantor, ia adalah hantu. Seseorang yang ada namun tak dianggap. Orang-orang tidak lagi mengejeknya, karena ia bahkan tidak layak untuk dijadikan bahan gosip. Ia hanyalah Baskara si OB, pria dengan tatapan kosong yang tugasnya membersihkan kotoran orang lain. Setiap hari adalah pengulangan dari penghinaan. Ia harus membersihkan toilet yang baru saja dipakai oleh para manajer muda yang dulu adalah juniornya. Ia harus menyajikan kopi untuk para staf baru yang memandangnya sebelah mata. Dan yang terburuk, sesekali ia harus masuk ke ruangan Arini, yang kini menjadi ruang direktur yang lebih megah, saat wanita itu sedang rapat, hanya untuk meletakkan nampan berisi minuman untuk para tamu penting. Dalam momen-momen itu, ia akan mencuri pandang. Melihat Arini, begitu berwibawa, begitu cerdas, begitu jauh dari jangkauannya. Wanita yang sama yang dulu memasak untuknya, mencuci pakaiannya, dan memijat kakinya saat ia lelah. Kini, mereka dipisahkan oleh jurang status sosial yang ia gali sendiri. Rasa sesal itu selalu datang, menggerogotinya seperti asam. Sore itu, saat ia hendak pulang, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di lobi utama. Adrian keluar dari kursi pengemudi, membukakan pintu untuk Arini. Dari pintu belakang, seorang anak laki-laki yang tampan dan berpakaian bagus melompat keluar dan berlari memeluk kaki Arini. Baskara melihat mereka tertawa bersama, sebuah potret keluarga yang sempurna, sebelum masuk ke dalam mobil dan melaju pergi, meninggalkannya sendirian di tengah kepulan asap knalpot. Hatinya terasa seperti diremas. Itu seharusnya adalah dia. Keluarga itu, kebahagiaan itu, seharusnya menjadi miliknya. Kehidupan di rumah pun tak kalah menyedihkan. Dani, putranya, tumbuh menjadi anak yang sedikit liar dan sulit diatur.
Kurang perhatian dari ayah yang selalu lelah dan stres, serta tanpa kasih sayang seorang ibu, membuatnya menjadi anak yang pemurung dan mudah marah. "Ayah, aku mau mainan mobil seperti punya Adi," rengek Dani suatu malam, menunjuk gambar di majalah bekas. "Nanti ya, Nak. Kalau ayah sudah punya uang," jawab Baskara, jawaban yang sama yang ia berikan setiap kali Dani meminta sesuatu. "Ayah bohong. Ayah tidak pernah punya uang," teriak Dani sambil membanting mainan rusaknya. Baskara hanya bisa menghela napas, tak punya energi untuk marah. Ia melihat wajah Dani, dan terkadang, ia melihat bayangan Riana di sana. Wanita yang telah mencampakkannya tanpa perasaan. Namun, ia juga melihat seorang anak yang tidak berdosa, korban dari keegoisan orang tuanya. Ia tidak bisa membenci Dani, tapi merawatnya adalah beban yang terasa begitu berat. Setiap tangisannya, setiap rengekannya, adalah gema dari karma yang harus ia tanggung. Malam itu, setelah Dani tertidur, Baskara duduk sendirian di ruang sempit yang pengap. Ia membuka dompetnya yang usang. Di dalamnya, terselip sebuah foto kecil yang sudah lecet. Foto Dimas, yang ia curi dari tempat sampah di ruangan Arini beberapa tahun lalu setelah Arini mengganti semua bingkai fotonya. Ia menatap wajah putranya yang telah tiada itu. Senyumnya begitu polos. "Maafkan ayah, Nak," bisiknya pada foto itu, air matanya mulai menetes. "Ayah adalah ayah yang paling buruk di dunia. Maafkan ayah." Permintaan maaf itu terasa hampa, karena ia tahu itu tidak akan pernah sampai. Arini benar, ia telah kehilangan haknya. Ia bahkan tidak tahu di mana putranya dimakamkan. Ia terperangkap dalam penjara penyesalan tanpa pintu keluar. Ia tidak akan pernah tahu rasanya dimaafkan. Ia tidak akan pernah merasakan kedamaian. Hukumannya bukanlah kemiskinan atau pekerjaan yang hina. Hukuman sejatinya adalah hidup. Ia dihukum untuk terus hidup, setiap hari, dengan kesadaran penuh akan apa yang telah ia sia-siakan, dan siapa yang telah ia hancurkan. Ia harus terus berjalan di ujung jalan yang gelap ini, membawa gema dari masa lalunya sebagai satu-satunya teman seperjalanan, selamanya. Sementara di ujung jalan yang lain, di bawah cahaya matahari yang benderang, Arini telah lama melambaikan tangan, mengucapkan selamat tinggal pada semua bayangan kelam itu, dan melangkah menuju masa depannya yang tak terbatas.